Kalau dulu kan orang orang tua dulu kan kita ada alergi kita dikasih terus-menerus. Nah, ternyata itu akan terjadi yang namanya penyakit Maksimal boleh makan malam itu jam berapa sih? Apalagi makan berat. Oke, kalau makan berat sebisa mungkin 2 jam sebelum kita istirahat. Jadi kalau aku rata-rata selalu aku sarankan tidur itu 9 jam kan, 7 sampai 9 jam. Jadi biasanya sebelum jam 11 itu udah harus tidur. Gitu. Rata-rata jam Oh, 8, jam 7 udah nggak boleh makan. Gitu. Makan yang berat ya. jadi Gitu. 2 jam sebelum kita Sebelum tidur. tidur. Betul. Oke, itu makan berat. Tapi kalau kayak ringan-ringan aja gitu, boleh nggak sih? Ya, sebisa mungkin ya sejam lah sebelum kita tidur. Kalau ringan masih nggak apa-apa. Biasanya kalau memang dia tidur jam 10, jam 11, jam 9, aku masih bisa kasih buah, 1 mangkok kecil gitu nggak apa-apa. Masih aman gitu. Tapi memang ada beberapa buah yang memang kalau untuk diet, aku ada larangannya. Buah apa aja sih yang tidak boleh dimakan gitu. Oh, even Kalau buah untuk pun ada diet ya. larangannya, Dok. Iya, kayak Oh, misalkan duren, mangga terlalu manis ya kan. Pisang itu kadang-kadang kalau terlalu mateng gulanya lumayan tinggi gitu. Jadi aku ada beberapa buah yang memang aku larang untuk kalau dia memang mau menurunkan berat badan gitu. oh gitu, Dok. Even itu adalah gula Iya, dari natural dari si buahnya. Itu juga tetap natural, berpengaruh iya. ya. Oh, oke, baik, Mm-mm. baik, baik, baik. Nah, sekarang mau nanya nih, Dok, sebelum nanti juga mau nanya tipsnya nih, bagaimana cara menjaga begitu ya. Mm-mm. Sebenarnya Mm-mm. kalau waktu saya kecil dulu kan, kita Mm-mm. selalu tahu dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya di masa sekarang ini masih berlaku nggak sih 4 sehat 5 sempurna, Dok? Masih sih, tapi memang ada beberapa yang Eee, sempurna itu hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, maksudnya ternyata Show, penelitian itu show. kan terus berkembang nih, iya kan? Terus, pengetahuan semakin banyak, ternyata ada beberapa, penduduk termasuk saya, aku pun baru tahu semenjak aku menikah, ternyata aku tuh susu tuh tidak boleh, dan banyak Dok, banget ternyata yang tidak cocok dengan susu. kenapa Jadi nggak 4 bolehnya nih, Dok? sehat karena ternyata alergi terhadap tubuh. Kalau dulu kan orang orang tua dulu kan kita ada alergi kita dikasih terus-menerus. Nah, ternyata itu akan terjadi yang namanya penyakit yang seperti eksim. Nah, kalau aku sih larinya ke eksim pada saat kemarin. Terus aku cari Oh, tahu ini kenapa. Ternyata memang aku nggak bisa minum susu. susu Jadi sapi sekarang 4 ya? sehat susu sapi terutama. Jadi untuk daging merah dan lain sebagainya aku udah hindarin. Harus benar-benar kita ketahui dan kenal diri kita. Kenapa sih? Karena gimana pun juga kan sekarang kan kita butuh imun yang tinggi kan. Gimana pun juga kita harus kenal Ya. diri aku nih. Aku mau sehat nih gimana caranya supaya eh, panas atau inflamasi dalam tubuh aku ini berkurang sehingga sel-sel dalam tubuh aku, sistem imun tubuh aku untuk melawan supaya virus dan bakteri itu tidak gampang masuk ke dalam tubuh saya, yaitu saya harus cari gimana caranya saya menghindari si inflamasi, yaitu makanan-makanan pun juga nggak semuanya bisa kita kita pikir itu sehat, ternyata nggak semua orang cocok loh, Kak. Gitu. Termasuk si Gitu. susu, si gluten, si ya seperti tepung-tepung kan itu aku udah nggak bisa. Jadi semenjak Berarti itu roti kita gitu enggak, Dok? enggak. Sekarang aku bener-bener kayak roti aku masih ini tapi rotinya gluten free. Sekarang makanya aku sangat bersyukur aku hidup di tahun apa dunia yang udah semuanya udah makanan sehat tuh udah di mana-mana gitu. Jadi gluten free udah ada, terus susu nggak harus susu sapi tapi bisa almond milk, soy milk gitu kan. Jadi sebetulnya option yang lain juga ada kok gitu. Tapi memang Oke. berbeda sekarang gitu pilihannya. Nah, Dok, kalau Gitu. ngomongin sekarang nih banyak banget nih catering diet yang sudah bisa Mm-mm, kita makan, kemudian mm-mm, makanan-makanan sehat banyak gitu yang kita bisa beli.
Cuma memang kalau makanan sehat itu kan biasanya harganya lebih mahal ya dok ya. Ada Mm-mm, nggak sih mm-mm, alternatif yang bisa kita buat di rumah yang mudah gitu dok? Yang mm-mm. sehari-hari sehat untuk kita. Iya, sebetulnya paling enak tuh masak di rumah ya, karena sebetulnya makanan yang sehat itu makanan yang sebetulnya dimasak benar-benar simple. Cuman kita grill, kalau emang apa sayur dan buah kan kita tinggal chop-chop, habis itu kita kasih dressing yang bisa kita pilih, yang kita suka Mm-mm. apa. Terus buah juga kita tinggal kupas. Sebetulnya Iya, makanan-makanan yang simple dan bukan makanan yang kaleng gitu, itu aku sangat tidak menyarankan makanan kaleng ya, karena gimana pun juga dari apa can-nya itu ada yang tidak bagus buat tubuh kita, yang kita sebaiknya nggak terlalu banyak lah konsumsi makanan-makanan yang ada kaleng, yang seperti itulah hmm. gitu. Banyakin sayur buah kalau mau masak ayam, daging, ikan itu jangan terlalu banyak proses berkali-kali dimasak. Semakin sedikit proses masaknya Dipanasin. akan semakin baik gitu. Sayur pun sebisa mungkin setelah dicop gitu kita langsung makan itu akan lebih bagus gitu. Jangan dimasak berkali-kali juga karena udah gizinya udah nggak ada gitu. Oke. Berarti kalau sayur yang dimasak sampai lembek banget sayurnya tuh udah hilang nih gizinya ya dok Iya, ya. Oke. iya. Ada pertanyaan dari Eva Dolphin. Makanan seperti apa sih dok yang bikin bebe naik? Soalnya semua pakaian mulai nggak muat tuh kan. Semuanya Oke. tuh bisa relate sama kita dok. Sama topik ini. Sebetulnya Silakan. sebetulnya makanan yang supaya menurunkan berat badan itu yang pasti porsinya jangan terlalu banyak. Itu dia paling gampang itu kita hitung pakai si aplikasi yang menghitung kalori. Kalau untuk wanita biasanya aku sarannya 1.200 sampai 1.500 kalori, dan Sehari. pria itu sehari Oke. 1.500 sampai 1.800. Nah, supaya porsinya itu banyak, cara pemasakannya pun juga kita harus lihat. Kalau kita pakai terlalu banyak minyak, santan, itu kalorinya meskipun dia porsinya sedikit, kalorinya akan semakin besar. Gitu. Oke. Jadi dengan misalkan kita masak dengan porsi yang sama, tapi pemasakannya berbeda, itu kalorinya akan berbeda juga gitu. Jadi pilihlah apa porsinya mungkin lebih besar tapi cara pemasakannya lebih simpel, itu akan lebih kenyang lah ibaratnya gitu. Kalau orang Indonesia kan kalau nggak makan Nasi. besar gitu, nasi atau nggak besar gitu kan kayaknya kurang mendang gitu. Nah, Nah, kita sesuaiin sih kayak gitu-gitunya gitu. oke, baik. Eva, Mm-mm. semoga menjawab ya. Intinya adalah mulai menyesuaikan dari porsinya Porsi gitu. dan cara Baik. pemasakannya, betul. Nah tuh katanya iya dok, soalnya di rumah suka makan yang bersantan. Nah itu tuh ya dok ya. Aduh, nah itu tuh Wah, yang lemak-lemak jahat itu. Ntar, ntar, ya tapi bisa sesekali nggak apa-apa sih. Asalkan sebetulnya kalau kita pakai kayak fiber cream gitu, santan itu juga solusi loh untuk sekarang ini gitu. Jadi nggak harus oh, oke. apa yang santan gitu. Ada versi santan yang sehat, ibaratnya itu seperti itu. Iya, iya. Aku selalu juga Oh, infokan ke oke. pasien pasti intinya itu ada di makanan. Gimana pun juga olahraga itu hanya 30%, meskipun 30% lumayan besar menurut aku juga. Dia mempercepat Hmm. prosesnya juga si 30% ini. Kalau kita